Program Kampung Internet Bu 2025 ini kan kabarnya untuk memperluas akses internet hingga pelosok desa. Mungkin sesuai namanya. Betul. Jadi kita ingin sampai kampung-kampung, sampai desa-desa itu internet terkoneksi tidak hanya di seluler tapi juga di kantor-kantor desa, di UMKM gitu yang memang lebih stabil. Artinya kalau mereka mau berjualan secara online nggak derdet-derdet atau terganggu di tengah jalan. Aduh, internet itu sudah seperti kebutuhan sekali, sehingga kita kalau datang membawa bantuan koneksi itu ya kayak pahlawan gitu ya Pak ya. Tapi memang jujurnya kami kan nggak bisa sendiri ya. Jadi kita juga mengharapkan sektor swasta itu juga ya kita membuat ekosistemnya, menggerakkan, kita fasilitasi ya. Nanti kita harapkan swasta masuk. Pemanfaatan internetnya justru malah yang harus kita lakukan literasinya. Jadi nanti kalau internet masuk ini digunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan di desa ini ya Bapak Ibu ya. Jangan dipakai judi online, jangan pornografi, jangan penipuan online gitu. Hati-hati juga. Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Hari Rista Maji dan pendengar dan juga netizen. Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah melalui Kementerian Komdigi terus memperluas akses konektivitas secara nasional dengan berbagai program strategis. Salah satunya adalah Kampung Internet 2025 yang menargetkan ribuan titik di koneksi baru di Indonesia. Selain juga untuk mempercepat informasi digital, upaya ini juga menjadi langkah penting untuk menuju pemerataan akses informasi dan peningkatan literasi digital masyarakat. Elsinta bekerja sama dengan Komdigi. Kali ini kita akan berbincang langsung dengan orang nomor satunya Komdigi. Ada Ibu Mutia Hafiz. Apa kabar Ibu? Halo, baik. Apa kabar Pak Pemret? Senang banget didatengin Pak Pemret. Waduh, kita juga senang sekali bisa diterima Komdigi, dan ini bukan hanya sekedar wawancara tapi juga bisa meliterasi masyarakat ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah digital dan sebagainya. Karena waktunya agak padat, saya langsung aja Ibu ya. Silakan. Jadi program Kampung Internet Bu 2025 ini kan kabarnya untuk memperluas akses internet hingga pelosok desa. Mungkin sesuai namanya. Betul. Mungkin ini bisa dijelaskan ke kami dan juga ke masyarakat netizen untuk bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh begitu Bu. Jadi kalau di kantor ini kan kita punya beberapa pilar tugas pokok ya, selain komunikasi sesuai dengan nama kementeriannya, di antaranya juga adalah konektivitas infrastruktur digital, kemudian juga literasi, karena ketika kita bangun infrastruktur tentu kita juga harus mempersiapkan masyarakatnya untuk mampu bisa memanfaatkan teknologi atau konektivitas itu dengan baik. Kemudian juga di saat yang bersamaan kita mempersiapkan untuk perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak di ruang digital, termasuk perang melawan judo, perang melawan pornografi, perang melawan perundungan anak dan sebagainya. Jadi memang skop kerjanya luas sekali, tapi dalam kerangka obrolan kita hari ini, kita ingin fokus kepada memperluas konektivitas internet, karena kita saat ini secara umum kalau seluler itu kurang lebih 80% atau 220 juta masyarakat Indonesia yang terkoneksi. Sudah cukup baik dan terus naik, namun demikian tentu karena informasi adalah hak semua orang, tentu targetnya adalah 100% kan Mas Haryo. Nah, di luar konektivitas seluler tadi, ada juga konektivitas fixed broadband. Ini yang ke rumah-rumah, jadi bukan yang seluler. Nah, itu angkanya memang lebih kecil lagi. Jadi ketika kami masuk, itu memang angkanya di 12, saya lupa 12 atau 15 juta dari total penduduk kita, kan itu angka yang sangat kecil ya Mas Aryo. Jadi orang Indonesia tuh emang terbiasa tuh udah langsung pakai seluler aja lah gitu. Tapi di saat yang bersamaan, kita tuh juga dinilai tentu pemeringkatan di dunia itu juga melihat konektivitas fixed broadband, karena pertama koneksinya lebih stabil gitu ya, dan juga diharapkan dengan skala yang besar angkanya juga menurun gitu, biayanya juga menurun. Nah, ini yang kita coba targetkan dengan program kampung internet gitu ya. Jadi kita ingin sampai kampung-kampung, sampai desa-desa itu internet terkoneksi tidak hanya di seluler tapi juga di kantor-kantor desa, di UMKM gitu yang memang lebih stabil. Artinya kalau mereka mau berjualan secara online nggak derdet-derdet atau terganggu di tengah jalan, kurang lebih seperti itu sih.
Nah, PR-nya adalah kan kalau fixed broadband itu ya harus menarik kabel tuh, Betul. Mas. Ada hardware Nggak tentunya, semudah alatnya. kalau seluler ya koneksinya bisa dikejar dengan lebih mudah. Yeah. Sehingga tentu mereka yang menjadi perusahaan-perusahaan di bidang ini pasti akan lihat dulu wait and see ini gimana ya kalau masuk ke situ yang mau pakai atau calon pelanggannya banyak atau tidak. Betul. Nah, cara kita juga menstimulasi agar mereka mau masuk ke daerah-daerah. Nah, masyarakat kita bantu lewat bantuan pemerintah di bawah Pak Presiden Prabowo tuh untuk tahun ini 1.194 titik. Nah, kita harapkan di tahun depan karena target kita tuh sampai koneksi fixed broadband itu sampai 40%. Jadi sampai 2030 tuh kita harapkan ini naik terus. Caranya adalah memberikan pelanggan awal kepada perusahaan-perusahaan ini agar mau membangun sampai tingkat desa. Nah, orang-orang ini kita bantu biayanya, Mas, 6 sampai 12 bulan. Ya, jadi narasi itu jadi supaya mereka juga, ternyata ada ruang di sini ya. Jadi marketnya dapat, masyarakatnya terbantu, bagi perusahaan-perusahaan juga marketnya sudah ada. Untuk setahun paling enggak, jadi untuk modal mereka masuk awal itu sudah ada. Nah, nanti dari situ kita akan lihat, kita cukup yakin bahwa koneksi fixed broadband itu ya memang berbeda sekali dengan seluler, meskipun seluler sangat nyaman ya, tapi konektivitasnya lebih baik dan sebagainya. Dan broadband lebih oke lagi ya? Lebih oke lagi, dan kita harapkan, ya itu ternyata yang kemarin terjadi ya, mereka tuh bagi-bagi, jadi di dinas pendidikan, terus kadang dipakai oleh sekolah, jadi dibagi-bagi lagi penggunaannya, kadang-kadang dipakai oleh ibu-ibunya untuk UMKM. Jadi ya gak lemot lagi gitu ya. Tapi Bu, sejauh mana sih, kayaknya sangat concern mengenai connectivity ini ya. Kamu internet 2025, lantas ada broadband, juga ada pertumbuhan internet juga luar biasa dengan gelombang dengan akses handphone gitu ya. Sejauh mana sih Bu, connectivity ini dipandang sangat penting menjadi hal yang primer ya? Pasti sangat penting ya. Pak Presiden juga banyak sekali menargetkan dalam program prioritas beliau itu ada unsur digitalisasinya. Misalnya ketika sekolah, beliau kan juga mau itu juga ada digitalisasi sehingga orang itu atau daerah di mana guru-gurunya belum mencukupi bisa mendapatkan pembelajaran jarak jauh dari guru-guru di kota-kota lain yang lebih TV ada di sana sekarang ya. Karena itu kenapa disiapkan juga TV-TV-nya supaya orang itu di daerah yang tidak mungkin gurunya masih sedikit juga bisa mendapatkan pelajaran dari guru-guru di berbagai daerah lainnya. Jadi penting. Kemudian juga Pak Presiden juga ke depan bantuan sosial, mudah-mudahan dalam waktu dekat, kemarin kita sudah juga uji coba di Banyuwangi. Perlinsos juga nanti diberikan secara langsung melalui digitalisasi gitu. Jadi tidak lagi lewat tangan-tangan orang sampai langsung ke si penerima manfaat. Nah, itu juga perlu persiapan dari sisi konektivitas. Kalau di sini, Bu, ya. Kalau nanti penerima bansosnya ada di daerah yang koneksinya belum jalan ya dia tidak bisa. Tapi 3T kita juga sudah di seluler fixed broadband memang masih PR, tapi di seluler itu ya kita 3T juga sudah cukup. Karena reporter kami kemarin laporan dari Nunukan ya Bu ya, itu alhamdulillah berbeda sekali dengan 2-3 tahun yang lalu ya. Terima kasih banyak, kerasa. Kita di Papua juga kemarin membangun cukup banyak di awal-awal pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Ini program yang memang sudah direncanakan dari Pak Presiden Jokowi, tapi kemudian pelaksanaannya tuh kemarin di awal-awal kami masuk. Jadi di Papua juga kita sebutnya programnya Papua Terkoneksi. Sudah cukup banyak wilayah di Papua yang kini memang sudah terkoneksi. Gitu. Mantap. Ngomong-ngomong, provinsi mana aja Bu yang menjadi sasaran atau target dan PR ke depan? Jadi kalau provinsi, Mas Haryo tuh alhamdulillah seluruhnya sudah terkoneksi. Nanti yang menjadi masalah adalah kalau kita lihat tingkat desanya. Jadi seluruh provinsi sudah, tapi apakah seluruh desa di provinsi itu sudah? Nah, itu yang belum. Ini lebih ini lagi ya? Sudah dalam dan masuk lagi ya berarti? Betul, karena kan memang targetnya ya seluruh wilayah yang berpenghuni ya di situ kita harus ada layanan. Nah, kurang lebih ada 2.300 desa lagi yang sama sekali belum terkoneksi. Kemudian ada sekitar 2.000-an lagi. Jadi kalau di total tuh dengan tadi angka 2.000 kurang lebih 5.000 lah ya. Yang itu
itu perlu upgrading. Jadi 2.300 yang sama sekali belum, ada 2.000 sekian yang sudah ada saat ini, tapi ya harus kalau nggak salah itu masih 2G ya, sehingga kita memang harus naikkan gitu. Jadi ya PR kita ada sekitar 5.000 desa untuk kemudian ditingkatkan gitu. Tapi saya nggak bayangin loh Bu, kalau semua terkoneksi dengan baik gitu ya, dengan rencana ini berjalan dengan lancar, experience dari masyarakat, anak-anak kita yang di sekolah ya dengan menggunakan internet digital ini, mereka nggak akan lagi ada gap sama. Pengetahuan mereka di daerah dengan di kota juga akan sama kan jadinya ya. Betul. Di saat yang bersamaan kita terus mendorong operator juga untuk menambah kekuatan di wilayah-wilayah itu supaya nanti tidak hanya sudah terkoneksi tapi bisa lebih cepat, bisa lebih layanannya juga lebih baik gitu. Kalau di kampung internet Bu, di dalamnya itu di kampung itu akan ada apa aja sih selain koneksi gitu ya? Kira-kira apa ada program literasi juga misalnya gitu? Jadi kami tuh NTB, Lampung, Sumut, kemudian saya lupa Banten, ada 5 provinsi gitu ya yang kita targetkan di awal 2025, nanti insya Allah nambah terus di 2026. Nah kemudian dari situ kita juga tidak hanya melakukan atau mendorong teman-teman swasta untuk menarik kabel ke desa-desa di 5 provinsi ini, tapi juga melakukan pelatihan-pelatihan. Betul tadi kata Mas Haryo, karena ketika ISP-nya, Internet Service Provider-nya sudah masuk, mereka kan jadi perlu banyak manpower ya. Bedanya kabel sama yang ini kan ini gangguannya lebih banyak nih. Ya. Kabelnya terputus, harus disambung dan sebagainya. Nah, itu memerlukan orang-orang atau tenaga-tenaga lokal. Bagi perusahaan-perusahaan ini ya kita sampaikan bahwa ya daripada mahal kirim dari kota atau provinsi sebelahnya, lebih bagus menggunakan tenaga-tenaga lokal. Bagi tenaga-tenaga atau anak-anak di kampung tersebut ya mereka juga mendapatkan pekerjaan atau adanya lowongan atau penambahan pekerjaan tambahan di wilayah tersebut gitu. Jadi karena alih teknologinya berjalan, ekonominya juga naik ya kan gitu. Iya, jadi pemanfaatannya untuk edukasi untuk UMKM dapat, kemudian penambahan lowongan pekerjaan juga kita harapkan dapat terjadi. Gitu. Nah, sekarang giliran persepsi atau visi ya atau pemahaman dari teman-teman kita di wilayah-wilayah tersebut itu, Bu, gimana Bu? Ibu melihat potret itu, apakah peluang ini kan luar biasa ya? Apakah bisa disambut? Sambutannya meriah banget sih ya. Oh, berarti bagus ya. Kayak apa ya? Aduh, internet itu sudah seperti kebutuhan sekali, sehingga kita kalau datang membawa bantuan koneksi itu ya kayak pahlawan gitu ya Pak ya. Maksudnya pemerintah tuh sadar bahwa inilah memang kebutuhan real masyarakat. Tapi memang jujurnya kami kan nggak bisa sendiri ya. Jadi kita juga mengharapkan sektor swasta itu juga ya kita membuat ekosistemnya, menggerakkan, kita fasilitasi ya. Nanti kita harapkan swasta masuk. Mereka harus confident bahwa ketika masuk ke desa-desa, pangsa pasarnya juga ada kok ya dan juga besar. Kemarin menarik juga ketika kita di SMK yang kemudian itu dari beberapa kabupaten kota dikumpulin di situ tuh kemarin dari 10 sekolah dikumpulkan di satu titik. Kita lihat pembelajaran yang mereka lakukan dan cepat banget ya anak-anak zaman sekarang belajar. Satu hari itu baru pertemuan, ada kalau nggak salah tuh 3 hari pelatihannya untuk kemudian mereka siap pakai, karena memang mereka backgroundnya sudah itu Pak, jadi sudah anak-anak SMK yang memang punya pemahaman dasar. Ketika diberi pelatihan 3 hari itu, mereka memang akhirnya sudah mampu untuk kemudian direkrut oleh ISP untuk menjadi ya tenaga lapangan gitu di daerah tersebut. Apa sih yang mereka sampaikan ya Bu, visi dan juga harapan mereka ya yang ada di sana terhadap masuknya ini nih kampung internet 2025 ini kan peluang yang luar biasa. Kita bisa cerita, mungkin bisa didengarnya teman-teman yang lain di daerah lain Ibu. Iya, justru pasti semua pesannya ya Bu, nanti di daerah kami juga diperluas gitu. Jadi memang ini ditunggu sekali oleh masyarakat. Jadi memang yang diharapkan adalah perluasan penambahan gitu, penambahan titik, penambahan yang dibantu gitu Mas. Secara teknikal sih mereka rasanya nggak perlu belajar banyak ya,
Kayak misalnya Excel, Iya. Word, mereka kan nggak perlu diajarin, nggak pernah ada yang tapi Enggak. dia udah bisa. Jadi malah yang kita, Expandnya ya. ya yang kita ajarin justru tenaga-tenaga untuk memelihara ketika operator itu masuk, kayak ASP itu masuk memelihara kabel seperti apa, masyarakat harus jaga bersama-sama dan sebagainya. Tapi kalau pemanfaatan internetnya justru malah yang harus kita lakukan literasinya. Iya, iya. Jadi nanti kalau internet masuk ini digunakan untuk kebaikan dan kemanfaatan di desa ini ya, Bapak Ibu ya. Iya. Jangan dipakai judi online, jangan pornografi, jangan penipuan online gitu. Hati-hati juga, kita juga memperingati bahwa hati-hati ketika internet masuk itu tidak hanya datang dengan kebaikan, Betul. tapi banyak juga orang yang memang niat menipu gitu yang ada di internet. Jadi Betul. itu harus selalu berbarengan. Kita nggak bisa hanya menurunkan teknologi saja atau konektivitas saja tanpa melakukan literasi gitu. Karena literasi ini kunci banget ya. Kunci banget, dan ini jujur banget ya Mas, dengan 280 juta penduduk ya, kita lagi-lagi nggak bisa sendiri. Memang kita juga Nah, ini dia. ada komunitas-komunitas yang kita harapkan membantu, sekolah, pendidik, pemerintah daerah. Nah ini juga saya mohon maaf tadi lupa menyebut bahwa peran pemerintah daerah juga sentral. Karena yang kemudian memilih siapa yang menerima di daerah tersebut ya mereka. Siapa yang menerima bantuannya. Jadi dari 1994 titik itu di mana, kepada siapa, itu kita banyak bergantung kepada pemerintah daerah. Berarti kita ucapan terima kasih, saya thanks juga nih untuk pemerintah kota, daerah, provinsi dan sebagainya Ibu Ya, ya. mereka yang menjaring kebutuhannya. Luar biasa nih. Terus Bu, dalam kampung internet itu ya, kita juga kan perlu ada apa namanya mentor gitu. Kalau nggak salah dulu kan saya sempat dijelaskan dengan Pak Zulhas waktu itu, kalau koperasi Merah Putih aja kayak ada manajernya begitu ya yang akan menggerakkan itu di awal-awal gitu ya. Nah kalau ini desa kampung internet ini apakah ada juga yang semacam tutor gitu ya yang akan mengawal hal ini, meliterasi masyarakat begitu? Enggak sih Mas. Ternyata mereka udah paham. Sudah ya, jadi Cepet banget sih kalau digital ya. ya, dan sudah biasanya sudah menggunakan internet melalui seluler ya. Ada beberapa daerah yang memang sama sekali belum, tapi rata-rata sudah terbiasa menggunakan internet. Hanya ini bedanya, ini adalah fixed broadband bukan seluler. Jadi nggak terlalu banyak Effort tertentu ya. effort kalau untuk itu udah bisa sendiri ketika dikasih koneksi, sudah berkreasi sendiri. Bener. Kita malah lebih memagari, ayo kreasinya. Kreasinya begini, Jangan yang di luar ini ya, bahwa ada undang-undangnya, ada ya hukum yang mengatur gitu, paling seperti itu. Jadi itu udah nggak ada masalah ya, tinggal bagaimana kita mengawal apa namanya masalah-masalah yang tidak diperbolehkan, ya, ya, literasinya. begitu. Nah, kalau bicara mengenai kampung internet itu juga, kira-kira anggarannya gimana Bu? Apakah itu disupport dari APBN atau juga ada stakeholder lain yang bantu? Iya, jadi yang tahun 2025 ini kan sebetulnya ini baru piloting sih Mas. 1194 itu ya dibilang besar banget ya belum, alhamdulillah, tapi ya ini bukan angka yang sangat besar. Jadi ini piloting untuk melihat bahwa memberikan confident lah kepada perusahaan-perusahaan untuk masuk ke tingkat desa, tingkat kampung, bahwa di sana ada marketnya, bisa di doable lah, bisa dilaksanakan gitu. Ke depan kita harapkan kombinasi lah, jadi tetap ada dari bantuan pemerintah melalui APBN, tapi juga swasta. Ayo monggo masuk ke daerah-daerah. banget sebenarnya. Iya, kita sih memang juga berbicara dengan pemerintah daerah. Kadang-kadang memang pemerintah daerah itu harus memberi juga insentif dan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan-perusahaan untuk masuk. Kemudahan lah ini yang paling penting. Ke daerahnya perizinan. Kemudian kan. juga ya orang kan kalau narik kabel ya tetap harus ada Kulonwon ya. Kulonwon, kenyamanannya. Kulonwonnya jangan Jangan dipersulit. kebanyakan. Nanti sini kulonwon. Kadang-kadang saya suka mereka dilemanya yang Bu, ayo kita mau dong internet sampai gitu ya? tapi saya bilang ya, tapi pemerintah daerahnya sudah melakukan kemudahan-kemudahan ini atau tidak. Jadi kita akan bicara sama operator pada ISP untuk kalian ayo masuk, tapi di saat yang bersamaan juga pemerintah daerah harus kasih kemudahan. Dan di beberapa daerah itu juga ini Mas berperan penting, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat gitu ya, di desa-desa yang memang masih sangat hati-hati dengan kehadiran teknologi ya. Merekanya juga harus mau terbuka supaya kemudian teknologi ini masuk gitu. Dan satu frame lah ya, karena ini kan Satu frame untuk atau kebaikan kita pemahaman. semua kan ya. Iya sih. Betul kan? Ya. Tapi rasanya kalau memang manfaatnya sudah kelihatan dan memang masyarakat selalu menggunakan
akses internet. Rasanya Iya. kalau untuk masuk mereka juga jadi akan lebih terbantu kan sebenarnya ya. Iya, iya. Dan itu insya Allah sih no problem ya untuk itu ya. Mudah-mudahan kita Mudah-mudahan. confident. Makanya piloting ini untuk memberikan rasa confident itu kepada semua pihak, baik Pemda, ya kami juga selaku pemerintah pusat dan juga swasta. Nah, bicara keberlanjutannya nih sekarang, kira-kira gimana strategi Komdigi ya? Kan sayang ya, udah ada apa namanya fasilitas yang bagus gitu kan, akses yang baik, tapi ternyata ya segitu aja dan kadang-kadang malah jadi mangkrak begitu. Nah ini kan PR-PR yang udah terjadi dulu ya begitu ya. Ini sekarang gimana? Kalau ini kan kita nggak ada barang ya Mas ya. Jadi yang kita bantu ini adalah memberikan layanan jasa gratis buat masyarakat gitu. Jadi Komdigi tidak ada pembangunan barang dan lain-lain, itu dikerjakan oleh swasta. Dan swasta terbantu karena kita memberikan bantuan bagi masyarakat untuk membayar layanan jasa internetnya selama 1 tahun. Kami cukup confident setelah 1 tahun itu masyarakat akan meneruskan karena pada ujungnya koneksinya bisa lebih murah daripada seluler. Iya betul. Dan sekali lagi lebih stabil gitu daripada seluler. Jadi Benar ya Bu ya, itu lebih murah ya. lebih harganya. murah karena Nggak menggunakan perangkat misalnya satellite atau pakai. ya Tapi tetap juga ya, tetap pakai ya. eh, Oh enggak dong Bu, untuk mengkoneksikan ke rumah-rumah kan pakai tetap kabel. yang Ya? besarnya pakai satelit, Iya, tapi betul. untuk menarik sampai Kabel, ke ya. itu dengan kabel. Tapi ya itu tadi kadang ada yang berbagi gitu Mas. Jadi Iya. misalnya di rumah ini nanti dipakai untuk mungkin keluarganya Iya, dan iya. Nah, ini khasnya desa dan kampung tuh seperti itu. Jadi internetnya tuh kalau di kota-kota kan ya kita pakai di rumah kita aja. Iya, iya. Dedicated kita gitu. Tetangga juga nggak boleh pakai wifi-nya kan dibedain. Nah kadang-kadang kalau di kampung itu senangnya adalah Berbagi ya. mereka tuh berbagi. Jadi di kampung itu cukup beberapa titik itu sudah bisa menghidupkan mereka untuk ada pemanfaatan internet di desa tersebut. Iya, jadi insya Allah kalau memang ada kedekatan dengan masyarakat, Iya. pemeliharaan, pengamanan aset dan sebagainya, kita berharap masyarakat juga ikut serta di sana ya. Iya, iya. Makanya mereka dilatih bagaimana memelihara ya infrastruktur yang terkait dengan ini, seperti tadi ya kabelnya, kemudian juga mungkin ada infrastruktur lainnya yang perlu dijaga. Iya. Ya. Kalau untuk memaksimalkan ke depan ya kali ya, rumah kampung internet 2025 nih, sudah ada punya nggak petanya, kira-kira planningnya, ini apa aja sih ya untuk memaksimalkan kampung internet 2025 ini Bu? Ada nggak kira-kira yang, kan kalau kita bicara ngobrol, tiba-tiba, ujungnya di sini, minimal kita bisa mendapatkan narasi itu untuk menuju ke sana, Bu. Kira-kira idealnya apa sih? Kita tuh juga di kantor ini juga melaksanakan banyak pelatihan UMKM Go Digital gitu. Ya, Jadi di luar program Kampung Internet, tapi bagian dari memang aktivitas kita di kementerian ini. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan digital lainnya gitu. Nah ini yang kita kombinasikan. Tadi saya sampaikan tidak hanya kita membantu infrastruktur, tapi juga ada pelatihan-pelatihan lain. Saya sih harapnya memang ini menumbuhkan UMKM gitu Mas. Jadi memang dipilih daerah-daerah juga dan target utamanya sebetulnya adalah UMKM. Cuman kemarin itu dari beberapa daerah memang meminta mungkin ditaruh di sektor pendidikan dan lain-lain. Jadi kita yakin sekali ini akan pemerintah ini dalam hal ini karena ini bukan sekali lagi bukan barang, pemerintah tuh jump start untuk membuat jump start dan kemudian nanti akan berjalan Sebagai trigger dengan ya. sendirinya. Dan kita yakin sekali lagi bahwa 70% dari yang kita bantu ini akan meneruskan layanan ini. Jadi artinya akan tetap hidup. Ya setahun kita kasih gratis, setelah itu ya mudah-mudahan udah bisa mandiri dalam Pastilah. setahun ini. Dalam setahun ini mungkin ya dimanfaatkan bagaimana juga UMKM-nya naik dan lain-lain sehingga bisa punya tabungan untuk kemudian di tahun berikutnya mereka sudah bisa mandiri. Kan manusia itu punya adaptasi yang luar biasa dengan Iya, kalau sudah terbiasa menggunakan, apalagi untuk pekerjaan, mudah-mudahan mereka ke depan saya kebayang ya Bu, kalau misalnya masyarakat di Bali ya, ya. dia ingin berbagi skill tentang misalnya ngelukis, ya kan kepada masyarakat di Medan gitu kan. Ini kan bisa cross yang luar biasa kan sebenarnya kan ya. Iya, yang kan berbagi berjualan experience itu ya. karya-karyanya, berjualan karya-karyanya ke banyak daerah, kemudian ya meningkatkan pariwisata di daerah tersebut. Apalagi itu ya. Jadi banyak sekali dan itu sangat, makanya dibilangnya kampung internet karena tiap kampung akan berbeda-beda, punya kebutuhan kekhasan lokal yang berbeda-beda. Gitu. Saya ngebayang kalau orang di satu kampung itu ada destinasi wisata yang nggak tergali, dia nge-vlog di situ kan.
Iya. Dengan kemampuan internet yang sudah kencang di sana, bisa dilihat oleh banyak orang dan pasti akan menimbulkan hal positif kan kepada daerah itu ya. Banyak sekali lah yang positif, banyak. Nah, cuman kita jaganya gimana supaya yang dilakukan adalah yang positif, jangan yang negatif gitu. Nah, untuk itu Bu, kira-kira ada nggak usaha untuk memonitor ya dampak-dampak ini loh? Karena kalau dampak positif negatif kita bisa punya aturan perundang-undangan, tapi bagaimana kira-kira Komdigi memonitor itu supaya nanti tetap berjalan on the track gitu? Ya, kita harapkannya setelah kita lepas, sekali lagi pemerintah pusat dalam hal ini memberi ini ya jump start. Kita harapkan pemerintah di tingkat terkecil sih Mas untuk membantu mengawasi. Makanya tadi saya sampaikan juga pemerintah daerah penting, pemerintah kabupaten kota penting, bahkan juga kemarin itu ketika kita luncurkan ya camatnya, lurahnya ya datang gitu, karena mereka yang kita harapkan jadi mengawasi dari dekatlah penggunaan ini gitu. Bu, internet mahal itu gimana sih? Ini juga banyak jadi pertanyaan, tapi rasanya apa ya, itu sangat relatif ya atau gimana? Jadi kita terima kasih sekali, banyak sekali masukan dan betul. Saya suka baca masukan-masukan di sosmed itu, aku suka baca-bacain karena kadang-kadang ya terlepas dari banyaknya juga yang bodong dan lain-lainnya, tapi betul. Beberapa gitu ya 10-20% itu cukup memberikan masukan yang memang bisa menjadi dasar kami untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, termasuk mengenai aspirasi mengenai gimana caranya menurunkan kembali harga internet yang mahal. Jadi kita tentu itu menjadi komitmen pemerintah untuk bicara terus dengan para operator bagaimana kita terus bisa menurunkan harga internet. Di saat yang bersamaan kita juga mungkin supaya lebih clear penjelasannya bahwa ada beberapa pemeringkatan di dunia itu Mas, dan ini kita dari misalnya bestbroadbanddeals.co.id yang mencakup 223 negara di seluruh dunia, itu malah menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-17 termurah di dunia gitu ya. Murah dan ya? Peringkat ke-7 termurah di Asia. Jadi memang 7 ya, 7 dan 17 untuk ya? Asia ke-7 termurah, tapi memang jadi menghitungnya tuh berbeda-beda. Kemarin yang sempat rame banyak di sosial media itu adalah menghitung dari sisi kecepatan. Jadi dengan kecepatan segini, angka segini, Indonesia termasuk mahal. Karena secara jujur memang kita dalam hal kecepatan internet masih punya banyak PR. Betul. Dari saya masuk ya, jadi maksud dari pemerintahan sebelum-sebelumnya, dan memang dipahami karena kita negara yang amat besar gitu ya Mas ya. Tapi tentu juga dipahami bahwa ya ini harus selalu dibuat percepatan untuk mempercepat internet. Makanya nanti saya akan singgung juga mengenai Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7. Nah, itu terkait dengan harga. Kalau di Indonesia itu berbedanya, kita punya kekhasan orang tuh bayar berdasarkan paket-paket itu per gigabyte. Di negara lain mungkin nggak ada yang semurah itu justru angkanya. Jadi sekali lagi kalau dalam hitungan angka biaya relatif dengan kecepatan, iya mungkin kita jadinya mahal. Tapi kalau kita dengan paket-paket itu ya kita jadinya lebih murah. Iya gitu. sih, itu luar biasa tuh ya. Di negara lain ini kalau di ASEAN, misalnya harga data seluler Indonesia, harga datanya setara dengan Malaysia, lebih murah dibandingkan Singapura, kemudian lebih murah dibandingkan Filipina dan Thailand, jauh di bawah Myanmar dan Brunei Darussalam itu. Jadi itu relativitasnya. Tapi tetap kita menjadikan masukan semua aspirasi-aspirasi yang kita tangkap. Kemudian kenapa memang masih lambat gitu ya. Kita sadari betul bahwa kita harus segera beralih ke 5G. Tapi mohon dipahami bahwa ini kan nggak selesai 1 tahun ya Mas, karena itu membangun infrastruktur yang luas. Nah, salah satu terobosan yang bisa agak lebih cepat adalah dengan menghadirkan Wi-Fi 6/7. Tapi ini tuh tidak bisa menyeluruh se-Indonesia. Jadi kita memang kemarin melakukan ini dengan sadar bahwa nanti mungkin kota-kota besar dulu yang dilakukan, sehingga paling tidak masyarakat bisa merasakan internet cepat ini di beberapa daerah gitu. Kemudian nanti diikuti yang lain. Untuk pembangunan 5G sebagai dasar juga kita melakukan percepatan koneksi internet. Itu akhir tahun ini kita juga akan lelang frekuensi 2,6. Jadi artinya dalam kerangka tadi mencapai lebih murah dan juga
Lebih cepat. lebih cepat itu kami 1 tahun ini melakukan pelepasan atau lelang frekuensi. Saat ini sedang berlangsung 1,4 GHz dan kemudian di akhir tahun mendekati akhir tahun ada 2,6 GHz yang semuanya memberikan frekuensi-frekuensi baru bagi operator untuk kemudian membangun lebih banyak lagi, karena salah satu komitmen mereka untuk mengikuti lelang dan juga memenangkannya nanti adalah komitmen membangun. Nah, Betul. ini yang kita harapkan ketika mereka membangun di tahun depan, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dan kita bisa lebih murah. Ada hal lain juga yang perlu dicatat, Mas, bahwa kita saat ini, kami sebetulnya dari kementerian ini sudah mengatur infrastructure sharing. Jadi artinya operator itu tidak perlu masing-masing membangun infrastruktur. Oh. Sehingga akhirnya jadinya capex-nya mahal. Ya, Karena persis. mereka harus membangun Bangun masing-masing gitu. Tower segala macam itu ya. Betul, padahal bisa infrastruktur sharing. Nah, ini mungkin model ini belum terbiasa dilakukan oleh operator kita, mungkin ego sektoralnya juga sangat tinggi, tapi in the end mereka pasti sadar, paham bahwa tidak ada jalan lain untuk kemudian menurunkan Ya, biaya, mereduce cost ya. mereduce cost, kecuali dengan kemudian melakukan infrastruktur sharing tadi itu. Di sisi lain, dalam setahun ini kami juga melakukan, kami mengawasi dan mengawal adanya konsolidasi industri. Konsolidasi industri ini penting sekali, Mas, Nah, untuk ini dia. adanya efisiensi. Jadi kita sebelumnya punya 4 Opsel, sekarang kita punya hanya 3 dengan penggabungan Excel dan Excel Smart Telecom ya kita sebutnya sekarang. Nah, konsolidasi ini juga penyihatan industri, sehingga industrinya ketika lebih sehat kita harap bisa lebih efisien, banyak, ya? lebih efisien dan lebih banyak membangun. Dengan merger ini mereka sudah memberikan komitmen pembangunan 8.000 BTS. Oh. Jadi ini juga Jadi sebentar Bu, jadi ketika sudah ada komitmen itu, ketika nanti di-spill sama Komdigi mengenai ini, otomatis mereka pasti akan ambil ya? paling enggak kalau yang dari merger ini kan saya udah punya tabungan, saya nih kita ya pemerintah, pemerintah, dan negara sudah punya komitmen akan adanya pembangunan perluasan BTS. Kemudian dari nanti pelepasan 1,4 GHz dan juga lelang 2,6 itu juga akan ada komitmen-komitmen tambahan. Inilah yang kami siapkan untuk mengejar nanti mempercepat dan juga mempermurah akses. Tapi kami mohon maaf memang kalau setahun ini yang kita bisa tunjukkan adalah langkah ke arah sana, karena hasilnya ya belum akan terasa di tahun ini, karena ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang besar. Yang memang besar ya, karena memang butuh waktu dan juga butuh effort tertentu ya. Iya. Nah, tadi mengenai ketertarikan itu Bu, dari 8.000 yang memang sudah komitmen, dengan adanya skema dan juga pemahaman ini, kira-kira potensinya akan nambah lagi nggak ya? Komitmen-komitmen dari para swasta itu untuk... Iya, itu tadi kan baru di merger, Pak. Baru di merger Excel Smart. Baru itu ya? Iya, belum yang lain ya? Yang Waduh. lelang frekuensi juga akan ada pembangunan. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa, bukan hanya mudah-mudahan, targetnya memang tahun depan itu akan terasa bahwa 5G, lebih banyak 5G kan kita bicara kecepatan ya. Tinggal bagaimana teman-teman Opsel ini mau melakukan infrastruktur sharing untuk bisa menekan harga itu tadi. Jadi untuk jangka pendek dibilang internet mahal, enggak juga, tapi kita akan berusaha kita terus menurun. Dan ini juga mohon dipahami bahwa pemerintah itu memberikan aturan agar mereka bisa menurunkan cost-nya. Jadi infrastruktur sharing itu sudah diizinkan, sudah dikeluarkan aturan pemerintah. Ya Bu, ya teman-teman swasta juga ambil dan lakukan. Jangan lagi melihat karena kita besar, yang penting kita menang. Yang kecil, saya nggak mau berbagi infrastruktur saya dengan yang kecil. Toh saya karena infrastruktur saya besar, saya sudah lebih unggul. Nggak bisa seperti itu. Jadi ke depan memang kita harus bersama-sama. Kalau Mas Haryo ingat, orang di zaman kita, Mas Haryo, mungkin ingat ketika teman-teman Opsel ini kita kirim SMS tuh nggak bisa lintas operator. Iya betul, kerasa banget tuh. Nah itu hal-hal seperti ini. Jadi selalu masih ada ego yang merasa bahwa kita lebih untung kalau kita hanya ya operator A, hanya bisa operator A. Giliran saya sama Mas Haryo beda operator, saya nggak bisa kirim Mas Haryo, harus gitu. Akhirnya kan dibuka karena memang industri telekomunikasi, harus lintas, digitalisasi ini sangat nggak bisa. Jadi ke depan itu ya memang harus banyak sharing dari sisi infrastruktur dan juga lain-lain. Dan untuk sisi ketahanan nasional juga kan Ibu ya, kita harus punya sama-sama bareng-bareng bahwa ini bukan hanya
sekedar bisnis, Iya, tapi iya. juga kan ada misi-misi tertentu yang Iya. harus kita angkat di situ, Iya, Ibu, iya, keterkoneksian antara tempat Kita ke ingat tempat. banget tuh gitu. dulu udah nggak bisa SMS lintas operator, terus giliran bisa harganya lebih Lebih mahal mahal, gitu iya, ya. betul. Sampai akhirnya kita sampai kepada titik ini. Tapi ya kan pembelajarannya udah ada ya waktu Iya. itu ya Bu. Ya jangan diulang deh. terlalu lama. Jadi ini ayo infrastruktur sharing udah jelas akan menurunkan cost dan sehat bersama-sama. Iya, Jangan iya. mau sehat sendiri gitu karena industri ya saling kait mengait. Betul. Meskipun satu perusahaan operator merasa lebih besar gitu ya, tapi kalau yang lainnya sakit, Dia juga kesulitan, dia juga akan, akan turun tertarik juga. ke bawah gitu. Karena sekarang kan eranya kata anak-anak gen sekarang tuh kan Iya, anak-anak Gen Z ya, kita juga banyak belajar ya sama anak-anak kolaborasi Gen Z. ya. Kolaborasi kunci Kunci. keberhasilan gitu. Jadi tanpa itu juga kita nggak akan bisa naik lagi. Saya kebayang kalau ada satu minimarket ya, Iya. ada yang A, pasti ada yang B. Kan sering Iya, iya, tanya iya. tuh kenapa begitu ya? Ya karena ada marketnya di situ, Iya, iya, digital market. Nah kalau kita koneksi ini nggak bareng-bareng ya nggak ada marketnya kan, Iya, akan iya. turun juga jadinya Iya, gitu. iya. Jadi apa Bu yang apa bisa diyakinkan ke masyarakat ya bahwa next internet mahal itu ya kita akan lebih turunkan sehingga akan bisa terjangkau lebih ekonomis lagi gitu ya Bu ya? Iya, jadi nggak berupa janji Ya. aja, nggak boleh berupa janji aja, kita sadar. Jadi itu tadi langkah-langkah yang sudah kita lakukan, silakan dikawal, teman-teman bisa buka pemberitaannya kok, bahwa kita sekarang sedang melakukan lelang, bahwa kemarin ada konsolidasi industri dengan merger gitu, itu dan mergernya sukses Mas. Jadi Alhamdulillah ya. itu memang kita pemerintah ngawal karena misalnya pekerjaannya tidak ada yang terganggu dalam artian kita melihat waktu itu respon dari para pegawainya tidak ada huru-hara lah ketika ini terjadi Yep. penyatuan. Layanan juga kita waktu itu buka banyak pengaduan. Yep. Apakah ketika dua operator ini bergabung layanannya juga terganggu? Nyatanya Ternyata enggak, enggak gitu. Jadi very smooth. Nah, kita ke depan kita harapkan banyak ya bukan banyak merger ya, tapi ke depan kira-kira ini yang kita harapkan terjadi, modernisasi, konsolidasi, kerjasama, sharing dan sebagainya. Oke, good lah. Jadi mudah-mudahan bisa terjadi dan kita kawal bersama-sama. Nah, Bu, untuk WiFi 6 dan WiFi 7 nih, Bu. Ini juga ngobrolnya banyak juga nih di antara Ini kita-kita soal semua di ya. negara, ya ini di negara di Amerika sudah Ya. dengan Singapura kita kejar-kejaran Ya, nih. Kita rencananya mau taruh di GBK Mas di stadion Singapura juga rencananya gitu akan taruh di stadion terbesar mereka. Supaya kerasa nggak sih kalau nonton bola ya kalau lagi rame banget itu Nggak bisa on cam. Kayak mau reporter nih. Iya. Mas Wiryo juga tanya, ini nggak bisa Karena- laporan dari sana. karena di situ datang ratusan ribu manusia di saat yang bersamaan melakukan biasanya kan live Iya, dan betul. sebagainya, maka kita akan uji coba mudah-mudahan dalam tahun ini juga di Itu luar biasa loh, Bu. Itu. di ya GBK memang Saya targetnya di tempat-tempat mention banget tuh kalau keramaian. GBK itu. Iya. Karena itu kan satu tempat yang potensial ya. Iya. Yang diketahui oleh banyak orang dengan cara seketika. Betul. Itu bisa menimbulkan efek ekonomi yang luar biasa itu. Betul, itu kalau konser Ya, gitu ya ya, kan ya. biasanya pada wah ini kok internetnya ya itu, makanya kita akan terapkan di tempat-tempat demikian. Ini memang bukan jawaban terhadap kebutuhan grassroots yang memang belum punya akses internet. Jadi supaya para pendengar bisa pahami bahwa ada yang memang untuk grassroots itu kampung Yep. internet tadi dan juga kita bangun konektivitas di 3T, tapi ada juga yang memang kita di ya seperti tempat-tempat kayak tempat keramaian Sesuai itu kita kebutuhan juga ya? dan sesuai kebutuhan dan juga sesuai pilihan teknologi, teknologi konektivitas ini kan juga beragam. Mungkin Mas sempat juga dengar LEO, itu juga kita menjadi bagian dari tidak hanya pembangunan infrastruktur konvensional, tapi juga ada low Earth orbit. Saat ini memang Starlink yang Iya, betul. ada, tapi kita juga sedang mempersiapkan yang dari dalam Ini negeri. dia. Luar biasa. Dari rahasianya jadi dibuka deh. Dari Boleh dalam juga negeri. di-spill tuh ya. Dari dalam negeri kita juga sedang mempersiapkan LEO dengan teman-teman swasta tapi lokal yang memang basisnya di Indonesia, supaya kita juga punya low Earth orbit satellite yang memang ini juga bisa digunakan untuk mengisi ruang-ruang yang belum terkoneksi gitu Mas. Jadi ini memperkaya koneksi di daerah-daerah Kita siap yang menjadi SPSS nih. doain Iya, lancar kita semua. doain.
Karena itu juga menjadi terobosan tersendiri ya. Iya, Di iya. tengah-tengah nggak ada BTS apa-apa tetap kita bisa Iya, dan akses kita kan internet. harus ada kedaulatan Mas ya. Jadi Iya. banyak ya layanan dari luar negeri yang terkait dengan low Earth orbit kita gunakan juga, tapi di saat yang bersamaan alangkah lebih nyaman, lebih confident ketika kita punya karya dalam negeri. Top. Waduh, keren. Tapi sebelum kita tuntaskan, Bu Ya. Menteri, boleh dong kasih spill ke masyarakat, pendengar, netizen untuk bisa mendapatkan gagasan inti dari percakapan kita dan apa yang mau dilakukan oleh Komdigi ke depan gitu ya. Supaya kita sama-sama narasinya satu, kita geraknya satu derap langkah katanya begitu. Kita akan terus membangun konektivitas. Kita sangat mendengarkan masukan dari masyarakat bahwa internet harus lebih baik tuh inklusif, dirasakan oleh banyak orang, semua kelompok, semua usia, semua gender, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga dia juga harus aspiratif terhadap keinginan masyarakat untuk layanan yang lebih murah gitu ya. Dan yang paling utama aman. Jadi kalau yang aman ini saya mohon dibantu bersama-sama dengan masyarakat bahwa menjaga ruang digital yang aman itu peran pemerintah menjadi penting, tapi yang juga penting juga adalah bagaimana masyarakat sadar bahwa ruang ini adalah ruang yang keamanannya harus dijaga bersama, sebagaimana kita menjaga rumah kita, menjaga kampung kita, menjaga lingkungan kita untuk tetap aman. Nggak bisa cuman bergantung kepada Pak Hansip, Pak Satpam atau Siskamling, tapi masyarakatnya juga harus paham bagaimana untuk sama-sama menjaga agar koneksi internet ini juga bisa menjadi aman atau lebih aman. Kita kasih aplaus untuk Menteri Thank Komdigi Mutia Hafiz. Terima kasih. Ibu, terima kasih sekali wawancaranya dalam wawancara spesial ini kerjasama El Sinta dengan Komdigi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight kita semua dan menjadi asa kita semua, semangat kita semua untuk sama-sama satukan derap langkah, kita kejar itu, dan kita bisa semua mendapatkan akses internet yang luar biasa. Saya Hari Rista Baji, terima kasih. Sampai jumpa.